Nah, teman-teman sekalian, eh, hari ini bersama saya, Hedu Renggo, yang akan memandu ya jalannya diskusi kita mengenai persiapan ataupun untuk persiapan tes ke Timur Tengah. Teman-teman sekalian, hari ini kita ada dua pemateri. Ya, yang tadi teman-teman udah lihat ya. Yang pertama itu ada Kak Nabila, Kak Nabila dari Al Azhar, dari Mesir. Nah, saya pengen bacain CV kakak Nabila dulu. Kak Nabila lahirnya tahun 2003 ya. Ya, masih Oke, muda memang. masih muda, siap. Sekarang di Al Azhar, pernah sekolah di SMA Risalah Padang juga, Ya, SMP di Lubuk juga di Risalah Binturun. Padang. Ya, Di Al Azhar juga ada ikut organisasi rupanya kak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Karena di siap. organisasi itu kan kita bisa banyak belajar ya. Maksudnya Iya, kayak iya, banyak ilmu juga benar-benar. yang kita dapat. Pernah mengikuti Wihda PPMI Mesir 2023 sampai 2024 itu sebagai koordinator PSDM, kemudian Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika. Wow, itu adalah lintas internasional berarti ya. Kemudian KSMR Mesir Senat VSI. Oke. Nanti kita ngobrol seputar tentang Mesir ya dari Kak Nabila. Kemudian kita lanjut ke Bang Bang Faisal, Maroko, Maghrib. Ain al Maghrib. Mana nih Bang Bang Faisal kita nih? Bang Faisal, Ya, ya, dengar Bang ya? Oh siang di situ ya, Bang ya? ya, siang Bang Edo. Oh siang ya. Di sini malam Bang. Kan beda 6 jam Bang. Jam berapa sekarang situ Bang? Jam 2, jam 2. Jam 2 siang. Oke, siap. Ya, jam 2 siang. Ya. Jadi ngobrol apa kita ya? Ngobrol santai aja lah ya teman-teman ya. Mengenai tentang seputar latar belakang dari mana teman-teman sekarang sedang menempuh pendidikan. Tentu nanti ingin bertanya dulu ke Kak Nabila. Kak Nabila, latar belakang kakak tuh Ondo nggak sih kak? Ya, seperti yang ada di CV ya. Iya, seperti yang di Bismillahirrahmanirrahim. CV. Oke. Eh, Kenapa ya, harus ke jadi Mesir, Kak Nabila? mengapa harus ke Mesir? Why Mesir? Karena Mesir itu kiblat utamanya penuntut ilmu gitu. Jadi kayak Mesir ini kan universitas kedua yang tertua ya di dunia. Yang kita tahu, masya Allah, banyak sekali eh, para ulama-ulama yang lahir dari rahimnya Al Azhar gitu. Jadi ketika kita dibukakan peluang untuk ke sana, ya kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kita ambil jalannya? Kenapa enggak kita seriusin gitu? Jadi Ya, ya mungkin karena di sini adalah eh, pusat ilmu, yang mana di sini memang ilmu itu majanan gitu, kayak apa ya, kayak hidangan lah, apapun yang kita cari itu ada di sini ilmunya gitu. Karena di sini memang masya Allah banyak barokah ilmunya, ya saya memilih untuk melanjutkan pendidikan dari SMA itu ke sini, karena juga linear ya dari eh, apa jurusan yang pas SMA. Kan SMA-nya dulu jurusan keagamaan Timur ya, Tengah, jadi benar. linear. Benar. Berarti tamat dari Pondok tuh emang cuma ngelirik Mesir aja gitu ya? Enggak sih, sebenarnya dulu itu eh, izin dulu ya. Boleh Buka lanjut, lanjut, teman-teman, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih enak aja gitu ngobrolnya. Iya, santai Jadi aja. dulu pas anak tamat dari SMA, dari Arisalah, kan SMA-nya di Padang, di MA Arisalah Lubuk Lintur Padang. Itu memang boarding kayak asrama pada umumnya, yang belajar bahasa Arab, belajar belajar ilmu nahwu, sorof,
belajar fikih, belajar ya semuanya lah ya, dari ilmu alat sampai ke apa sih ilmu amalat gitu. Nah, terus ketika tamat itu tuh dihadapkan dengan beberapa pilihan. Memang waktu itu ada Mesir salah satunya. Di antara itu ada Mesir, waktu itu juga daftar ke Turki sama daftar ke Al-Qasmiyah Dubai. Nah, karena Mesir ini kan sebenarnya sebentar ya proses dari pendaftaran sampai kelulusannya. Jadi, nah awalnya itu Ana tuh udah daftar di ini awalnya di Al-Qasmiyah Abu Dhabi kalau teman-teman tahu di Sarjah lebih tepatnya. Terus juga udah daftar di Turki. Nah, tapi belum daftar di Al-Azhar karena Al-Azhar waktu itu belum buka pendaftarannya. Sedangkan yang di Al-Qasmiyah ini kayak lama gitu jarak dari pendaftaran sampai pengumuman kelulusan gitu. Nah, ketika mau daftar, oh ya, ketika daftar Al-Azhar itu masih menunggu dari Turki sama dari Abu Dhabi gitu kan. Karena Azhar ini sebentar proses pendaftarannya terus sudah keluar, setelah itu baru keluar hasil dari Turki kalau juga alhamdulillah diterima gitu. Nah, tapi karena kita udah diterima di Al-Azhar, ya kenapa masih nyari yang lain gitu? Udah ditawarkan, udah dikasih Allah Al-Azhar, kenapa harus nyari yang lain gitu? Nah, Iya. ketika transit di Abu Dhabi juga baru keluar pengumuman yang di Abu Dhabi itu pas ketika perjalanan ke Mesir. Jadi ya memang karena Mesir ini cepat progresnya dan alhamdulillah memang rezekinya di sini gitu. Jadi ambil di Mesir jadinya. Itu udah bagian dari bagian perjuangan juga. Udah daftar ke sana kemari, akhirnya emang memilih untuk ke Mesir kak ya. Ya, Lantas karena ketika kita juga dia lanjut kak gimana? ya, karena kan Anda juga tentu daftar ke Mesir ini bukan cuman ini ya, apa kayak uji-uji keberuntungan gitu. Pasti kita juga Iya. mempersiapkan bekal gitu kan. Nah, gitu. Salah satu bekal yang dipersiapkan yaitu eh, join di lisan Arabic di Mahat El Hakko karena dulu ketika tamat dari Arisalah ngerasa nggak pede gitu dengan ilmu yang kita dapat dari Arisalah rasanya belum cukup pede untuk daftar ke Mesir gitu. Makanya kita ya namanya juga ikhtiar ya semua jalan yang kita tempuh yang penting kita bisa bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Oke. Sebelum sampai ke Mesir, persiapkan dulu untuk belajar basic di Alako. Karena Benar, kebetulan di Alako itu banyak ini kak ya, banyak teman-teman yang orientasinya ke Mesir pada waktu itu. benar. Jadi kalau kita punya lingkungan yang orientasinya emang ke sana, tentu kan nanti benar-benar membantu kan ya, kan Benar, kayak benar. maksudnya itu menguatkan kita untuk benar-benar kalau seandainya ada drop, tentu kan nanti ini membantu karena teman-teman juga sedang berjuang di hal yang sama. Nah, pertanyaan Ya seperti benar ini sekali. kak, ketika kakak sampai di Mesir nih, eh, tentu kan sudah sampailah di mana keinginan tadi. Sampailah di posisi di mana tengah-tengah itu kakak bakal mikir, kayaknya udah sampai sini udah puas atau kayak ngerasa biasa aja, habis itu udah mulai bosan selama di Mesir tuh kayak gimana gitu. Ada Nah, nggak ngerasa kan kayak gitu? kita ya. Nah, kan kita udah berjuang nih sebelum ke Mesir, kita udah mati-matian ya, maksudnya kayak kita bimbel. Eh, Mungkin teman-teman yang dari peserta Zoom ini ada yang juga apa bagian dari LHQ, mungkin juga ngerasain gimana kita berjuang menuntut ilmu, gimana kita kalau dulu di zaman saya tuh emang kita belajar itu sampai malam. Yang sampai Ya. malam yang sampai kita debat sama sama Ustadz Yani ya. Sampai salah satu teman Ana tuh nanyain itu tuh kaidahnya ke guru beliau yang di sekolah saking Iya, antusiasnya iya, iya. kita ketika itu gitu kan. Nah, kita ngerasain banget nih kita lelah dalam menuntut ilmu, kita nikmatnya kita mencari ilmu gitu. Waktu itu mungkin ngerasa pas awal datang tuh kayak alhamdulillah ya udah lulus, udah selesai perjuangannya gitu. Tapi ternyata salah teman-teman. Karena apa? Ternyata perjuangan itu justru baru dimulai, bukan selesai gitu. Karena ini awal awal dari kita perjalanan panjang kita menuntut ilmu ke depannya gitu.
jangan dibilang ketika kita udah lulus di suatu univ atau di suatu lembaga yang kita inginkan udah selesai gitu perjuangannya, bukan ya, tapi justru perjuangan itu baru dimulai ketika kita hendak melangkahkan kaki dalam gerbang ini ke depannya gitu. Jadi mungkin waktu itu memang terbesit kayak alhamdulillah ya udah selesai perjuangannya gitu. Tapi ternyata salah, kita tuh nggak bisa berbangga aja dengan itu karena sesungguhnya perjuangan kita tuh baru dimulai gitu. Oke, benar-benar paham paham. Berarti sampai di Mesir tuh lebih kaget lagi ya, kayak aduh ini Ya, lebih under kaget pressure-nya karena apa? lebih banyak tekanannya rupanya gitu kan. Jadi kan kita maba nih cerita ini Iya, cerita santai aja ya. Jadi kan kita iya. maba, kita datang dengan apa yang kita bawa lah dari Indonesia. Maksudnya kayak ya ilmu paling apalah dibanding orang-orang yang udah di sini gitu kan. Kita datang ternyata sampai di sini bukan bahasa Arab Fushah yang ditawarkan ke kita gitu. Nah, Jadi kita itu lebih dia. ngeblank lagi gitu kayak kita loh belajarnya bahasa Arab Fushah memang ketika di kuliah memang dipakai dan apalagi kalau tingkat satu itu kan doktorahnya masih rahmah lah gitu masih kayak apa sih kayak masih pakai bahasa fushahnya yang lumayan full karena kita maba yang pasti dari Indonesia kita nggak mungkin belajar amiyah dong gitu. Iya, Nah iya, tapi iya. kan kita kehidupannya bukan cuma di kampus, kita kehidupannya di justru di tempat tinggal kita gitu. Kita ke warung gimana, kita ngomong sama orang Mesir gimana, kita ngomongnya fushah mereka nggak paham gitu. Jadi ketika di sini kultur shock yang Ana alami ya salah satunya bahasa karena jujur sebelum ke Mesir Ana nggak ada belajar bahasa Amiyah gitu tapi ternyata bahasa Amiyah ini nggak perlu yang kayak kita pelajari banget yang kita kayak seriusi banget gitu kan karena itu kan sebenarnya ilmu abstrak yang ngikut aja gitu kayak kita tinggal di suatu daerah lama-lama kan kita bisa menyesuaikan bahasanya sama orang-orang sana gitu terus juga pasti kayak kultur shocknya kayak kagetnya tuh perbedaan cuaca perbedaan apa kayak ras dari orang sini kayak kebiasaan orang-orang sini gitu. Ya pasti banyak lah namanya kita juga baru tinggal di sini ya pasti ada adaptasi-adaptasi yang perlu kita sesuaikan dengan kebiasaan kita sebelumnya. Oke, Kak. Kalau teman-teman sekalian, nanti kita buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman sebelum kita sampai di posisi buka sesi tanya jawab, teman-teman boleh persiapkan pertanyaan dari sekarang ya. Barangkali saya tidak mewakili pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Kak Nabila, karena pernah di Al-Haqqoh, membantu nggak Kak kira-kira ketika di Al-Azhar? Karena sebab pasti ada lah kan Kak, Kakak belajar Fusha sebelumnya di Al-Haqqoh, habis itu mungkin di dalam kelas tuh ada di mix mungkin pelajarnya Amiyah sama Fusha, atau dosen ada yang benar-benar pakai Amiyah atau mungkin ada dosen yang pakai Fusha. Karena tadi Kak, saya barusan ngobrol sama Prima dari Jordan. Terus Mhm. saya nanya ke dia kan, gimana sistem di kelas? Eh, Bahasa yang digunakan dosen tuh seperti seperti ini Bang, pakai Amiyah. Ada nggak pakai Fusha? Ada Bang, dia bilang seperti itu. Ada. Jadi minimal karena pernah belajar Fusha, minimal ada yang sedikit paham gitu ketika di kelas. Nah, kira-kira seperti itu juga nggak Kak di Mesir yang sekarang sedang Kakak rasain gitu? Ya, jadi walaupun Ana tadi bilang di sini kebanyakan pakai Amiyah, bukan berarti Fusa itu nggak dipakai gitu kan? Karena Nah, apa? Karena bahasa Amiyah itu juga diambil dari bahasa Fusahnya gitu. Kayak ibaratnya nih dari bahasa Indonesia jadi ke bahasa kampung kayak bahasa Jawa, bahasa Minang kayak gitu. Jadi iya, iya, iya. cuman lahjahnya aja gitu. Tapi kita tetap pasti tetap memerlukan fusha. Karena apa? Karena diktat-diktat kuliah dari buku-buku yang kita baca, buku referensi-referensi bacaan kita, mata kuliah kita gitu. Itu semuanya masih pakai AMI ya nggak mungkin pakai bahasa Jawa gitu kan. Maksudnya kayak kalau di Indonesia gitu pasti pakai bahasa Indonesia kan buku pelajarannya gitu. Iya Sama di benar-benar. sini juga pasti pakai bahasa fusha. Nah, AMIA itu dipakai kapan Kak gitu? Dipakainya biasanya ya kalau kita ngomong sama orang, ngomong sama dokter, ngomong sama teman misalnya gitu. Tapi kalau misal pelajarnya pasti tetap pakai fusha gitu. Jangan dibilang udah bisa AMIA, nggak fusha nggak penting lagi nggak salah besar. Karena
ya pasti kita tahu dasarnya dulu dong, baru bisa kita iniin ke amiyahnya gitu. Kemudian juga eh, fusah itu kayak kita belajar bareng teman gitu. Kita juga pasti pakai bahasa yang fusah dong, nggak mungkin kayak kita pakai bahasa amiyah karena kayak sesama teman pun bahas diktat perkuliahan ya kayak tadi. Karena diktat perkuliahan pasti pakai bahasa formal, nggak bukan bahasa yang eh, kayak lahjah amiyah gitu gitu. Jadi pasti penting bahasa fusah itu. Kemudian juga kalau di Al-Haqqa kan kita diajarin kayak mind mapping gitu kan. Jangan, oke Oke. lah kita nggak bicara dengan fusha atau amiyahnya dulu. Kan tadi pertanyaannya berguna nggak ilmu-ilmu yang dipelajari di LHQ ya sangat berguna, Iya, di sangat Indonesia bersyukur. lah ya. Karena apa? Karena di LHQ kita diajarin kayak bikin mind mapping, terus kayak Nah, mempermudah suatu eh, materi gitu. Misalnya kayak materi tentang bab apa gitu. Kalau dulu kita juga belajar fikih ya, bukan belajar ilmu alatnya doang di Al-Haqqo. Jadi Ustadz sendiri ngajarin kita kayak kalau misalnya bab kayak gini, kita cari dulu nih inti pokoknya apa, baru kita rincikan, baru kita panah-panahkan gitu. Jadi ketika kita udah terbiasa dengan metode itu, kita terbiasa juga bakal ke bawah sampai ke bangku perkuliahan juga memudahkan belajar kita di sini, alhamdulillah gitu. oke. Sangat bantu dan benar-benar syaratnya emang harus mau kayak ya. Karena kayak gimana pun sebagus apapun tempat yang sekarang kita tempuh, kalaupun kalau kita nggak ada kemauan, ya tentu pasti sama aja kan Kak. Ya benar, karena Al-Azhar itu jujur, Al-Azhar itu berat teman-teman. Karena di sini ya, itu nggak ada absen yang pertama. Iya, iya. Nggak ada absen, nggak ada tugas. Ya Bebas mau tugas masuk, paling masuk siapa aja dikit bebas lah. gitu ya. Mm-mm. Kita tuh ruangannya cuma satu per angkatan. Dah, angkatan kita tuh kayak 1000-an, 2000-an gitu. Nggak muat sebenarnya dengan satu ruangan itu. Nah, orang-orang yang memang mempunyai niat kuliah yang lurus lah yang bisa kita bilang yang memang dia pergi ke kuliah masuk dengar muhadharah gitu ngecatat gitu karena di sini memang ditantang banget siapa yang mau survive sama belajar ini sama yang enggak karena bisa kita lihat lah banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ke sana yang nggak selesai kuliahnya atau yang nggak serius kuliahnya yang main-main gitu kan. Nah, tapi saya percaya sih maksudnya kayak ini nggak di Al Azhar aja pasti di semua tempat juga kayak gitu Di semua gitu. tempat juga sama pasti. Mm-mm. Jadi gimana cara kita aware sendiri dengan kebutuhan kita kan belajar itu kebutuhan kita ya. Maksudnya kayak menjadi tahu, ingin Iya. tahu itu kan sebenarnya kebutuhan kita. Nah, gimana caranya kita tuh bisa aware dengan apa nih kita butuh apa nih? Gimana cara nyarinya nih? Ya udah kita datang ke kuliah, hadirin talaki-talaki dari syekh-syekh gitu, ikut-ikut pengajian, ikut-ikut kajian ini gitu. Oke Kak, kita boleh nggak balik lagi pertanyaan yang sebelumnya sebelum ngikuti tes Kak ya? Boleh. Kak, berapa lama sih Kak kira-kira untuk bisa survive di dalam ikut tes ke Timur Tengah gitu? Karena di Lazar kan basisnya ini kan tes Kak ya. Karena ada yang di Mm. negara Timur Tengah tuh yang nggak tes, dia ngirim berkas aja, kayak di Arab Saudi ya. Teman kita juga ada yang di Madinah gitu ya, Iya, ya. yang kayak di Jordan. Di Jordan kan nggak perlu tuh tes-tes. Berapa Kalau lama sih ke waktu Kakak untuk bisa persiapkan kayak gitu, siapin tes Kalau anak soalnya? pribadi ya, kalau anak pribadi kan karena alhamdulillahnya juga udah punya basic dari sekolah. Pasti Iya, itu jadi penunjang banget dong buat tes ini. Jadi kayak nyari 20%-nya lagi lah buat kesiapan buat tes kayak gitu di Mahat El Haqqa. Tapi itu kan setiap orang pasti beda-beda ya teman-teman ya. iya, Karena di angkatan Anda sendiri, teman Anda sendiri tuh ada juga yang memang dari sekolah umum dari SMA di Batu Sangkar. Beliau emang nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, nggak ada apa kalau di kita di SMA apa mata pelajaran ya, nggak ada mata pelajaran bahasa Arab sama sekali, nggak iya, iya. pernah ikut daurah, nggak pernah ini. Jadi sekalinya dia ikut di lisan Arabik, dia serius, ditekuni, alhamdulillah lulus Al Azhar ya. Itu bacaannya.
teman Nana sendiri. Boleh ditanya sama Ustadz Hamdan juga kayak perjuangan dia tes gimana. Iya, iya. Ada tuh si Jadi, dari Lazar Bang Zaki juga nggak ah ya nyampe Zaki ya. 1 bulan, cuma beberapa hari kayaknya dia laku. Habis itu lulus dia Mesir deh. Iya, kalau kesiapan ya pasti kembali ke pribadi masing-masing ya. Maksudnya di sini gambar ada tuh ngasih gambaran, nggak cuman yang punya background sekolah Islam kok yang bisa ke Al-Azhar, nggak Nah, punya iya yang ya. nggak harus orang yang tamatan pesantren kok yang ke Al-Azhar. Buktinya banyak kok orang-orang yang dari SMA negeri, orang-orang yang memang belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya udah di sini. Berarti Kak, Jadi Al-Azhar terbuka buat semuanya. ya. Walaupun sekarang misalnya nih, Hedu nggak ada basic bahasa Arab sama sekali nih Kak. Tiba-tiba Mm-mm. ada orientasi lah pengen ke Mesir nih. Gimana menurut Kakak ini manuver yang salah atau Nggak ada yang salah. nggak ada Karena yang kan salah? yang namanya niat baik nggak ada yang salah dong. Iya, iya, iya. Kembali lagi ke hedunya gitu. Maksudnya kalau memang serius, kita maksudnya kita sadar nih, kita bukan dari background apa maksudnya kayak nggak punya background dalam bahasa Arab misalnya. Berarti kita harus usaha kita harus 2 kali lebih banyak dari orang yang punya itu sebelumnya gitu. Kalau misalnya orangnya cuman belajar 3 jam sehari belajar bahasa Arab, berarti kita harus belajar 6 jam sehari gitu. Kalau Jadi, di ah, dimaksimalkan gitu ya. iya, Iya, ya, benar, benar, semangat benar. kita juga harus lebih lebih banyak dari orang yang punya basic sebelumnya. Tapi tentunya harus ada wadah dong, kan nggak mungkin otodidak. Kalau otodidak lama kan pasti kalau Nah, gitu iya, kayak gitu. benar. Nah, itulah di sini ada lisan Arabik ya, teman-teman. Boleh daftarkan diri antum-antum semua buat persiapan kelas Timur Tengahnya. Karena ada jujur, anak pribadi sangat merasa amat terbantu. Tuh. Oke Kak, siap. Karena Kak tadi bilang walaupun pemula, walaupun nggak punya latar belakang dari pondok ya, bisa Ya. juga ke Timur Tengah. Pas kali Kak, Faisal juga nggak latar belakangnya dari pondok Kak. Langsung kita ke Faisal ya. Terima kasih Kak Nabila. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke Bang Faisal. Buka mic. Bang Faisal. Ah, ini Ya. dia. Siap. Oh, siang di situ Bang. Bang, udah 2 kali bang motivasi kayak Oh, gitu udah bang. 2 kali, udah Cukup lah dua bang. kali masuk ini ya. Cukup lah. Cukup, cukup. Bang Faisal, tadi saya lihat story-nya kayaknya banyak kegiatannya ya. Pamer-pamer sertifikat Bang. kayaknya ya. Wah, gitulah bang. Itu siap, Kehidupan, banyak kegiatan kehidupan. produktivitas di Kota Maghrib itu luar biasa. Bang Faisal, sapa-sapa dulu teman-teman kita. Ya, Teman-teman halo kita yang mau semuanya. ke Timur Tengah nih. Semangat berjuang. Semangat berjuang. Kalian kalian hebat. Kalian hebat. Maksudnya akhirnya kalian berada di posisi aku pernah yang seperti itu gitu ya. Bang Faisal teman-teman belajarnya sampai malam, hampir sampai subuh Bang ya. Iya, iya, Ah, itulah sama saya Bang ada Edu itu. ceritain sedikit ya Bang Faisal ya. Nah, boleh bang, boleh bang. Jadi Atur aja bang. Bang Faisal ini dengan rombong-rombongannya dulu belajarnya sampai malam teman-teman. Sebelum mereka ngikut Nih juga tes. nih. Siap, ada Bang Said. Tengok dulu, lihat dulu. Iya, ada Bang Said Said juga, Said Nopal. Ya, Jadi teman-teman ini habis habis dari sekolah, Bang seragamnya warna apa Bang? putih abu-abu. Putih abu-abu. Nah, tidak ada pondok-pondoknya. Bisa lulus Maroko kan Bang? Bisa, alhamdulillah. Bisa, siap. Ditemenin Bang Edo soalnya. Bang Edo. Makanya lulus. Siap, siap. Jadi langsung aja Bang Faisal. Ya, Langsung aja. Tadi ya. saya ada sedikit kasih gambaran. Wah, Pertanyaannya tuh kenapa harus ke Maroko? Bang Faisal. Why Kota Madrid? kenapa kenapa harus Maroko ya? Apa bahasanya Bang? Sapa Eh, dulu pakai Maghrib, bahasa Maghrib. jangan lah bang, malu kita bang. Malu kita Bang. Nanti nanti pas sudah di sini aja lah. Siap, siap. Kenapa Maghrib, kenapa Maroko ya? Eh, jadi mungkin cerita dikit lah. Aslinya tuh
saya dan teman-teman dan juga Abang Sayid ini, itu tuh awalnya tuh pengen ke Mesir. Cuman waktu itu tuh yang buka duluan itu tuh Maroko kan. Makanya kami nyoba Maroko aja lah gitu. Nah, jadi kami cobalah tes Maroko. Jadi awal itu alasan yang mendasari kenapa ke Maroko itu belum ada aslinya. Ya pengen ke Timur Tengah aja gitu. Iya, iya. Coba Maroko, alhamdulillah lulus gitu kan. Nah, terus pas udah sampai di sini mungkin baru kerasa oh apa yang spesial dari Maroko itu. Apa yang spesial dari Maroko itu ya? Mungkin Lebih yang spesial. bisa dijadikan pertimbangan buat teman-teman kenapa harus ke Maroko itu. Corak keilmuan Maroko itu kan Maroko dan daerah Maroko, Tunis, Mauritania itu kan Andalus itu kan Maghrib Maghrib Arabi. Maghrib Nah, Arabi. jadi daerah itu tuh Maghrib Arabi itu punya ciri khas keilmuan yang berbeda dari Masyrik. Masyrik itu ya negara-negara Timur Tengah yang lain lah. Nah, ciri khas keilmuan apa yang membedakan mereka itu dari Masyrik? Itu ciri khas dalam segi keilmuan agamanya itu terlihat pada mazhab yang mereka gunakan yang tersebar di negaranya gitu. Jadi Maghrib Arabi itu rata itu mazhabnya mazhab Maliki. Mazhabnya Maliki, akidahnya itu Asy'ari, terus mereka itu bertarikat. Nah, Ya. jadi di negara-negara Maghrib Arabi ini itu tuh sudah terbangun lama sejak Islam itu masuk ke daerah Maghrib Arabi. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi ciri khas yang membedakan mereka dari Masyrik atau negara-negara Timur Tengah yang lain. Corak keilmuan mereka itu sangat maliki banget lah gitu bahasanya. Nah, itu jadi bisa jadi kayak semacam apa ya? Pembeda gitu. Yang mana Jadi nanti ini kita tuh di sini tuh bakal apa? Gimana, Bang? jadi motivasi juga kan semangat belajar kan pas di kota Maghrib ini. Iya, Karena waktu itu kan belum terlalu nampak kan. iya belum terlalu Nah, nampak. Jadi benar. tahu itu udah di sini. Ya, Karena jadi di Indonesia kan eh nggak ada yang ini kan kayak ya, membranding Maghrib gitu kan. ya. Bang Apalagi di sini Faisal, itu kan, iya, ya. Ah, gas Bang, Bang, lanjut Bang, lanjut. cerita dulu Bang Faisal tentang tentang preparing abang sebelum berangkat ke Maroko, sebelum sampai ke Kenapa? Maroko. Apa ya? Putus. Gimana Bang? Cerita dulu Bang Faisal, persiapan abang Ya, selama waktu masih sekolah untuk mau berangkat ke Maroko. Ada Bang Said Nopal juga tuh. ya persiapan ya. Jadi persiapan itu panjang kita itu. Awalnya itu kan kita itu udah masuk Mahat itu 1 tahun sebelum tes lah. Jadi niat Oke. belajar itu udah 1 tahun sebelum tes bersama Abang Sayid juga. Ah, itu dia. Ya, Jadi jadi kita emang masuk Mahat dites itu, betul ya 1 tahun tuh Bang. iya. Jadi subuh sama malam tuh belajar di Mahat. Terus pagi sama siang itu belajar di MAN. Di sekolah. Jadi Ya. bulak balik itu belajar gitu, belajar bahasa Arab, belajar eh ya ilmu-ilmu alat yang lain juga lah. Itu ya benar-benar apa ya? Benar-benar dipersiapkan dengan matang lah. Ustadz pun karena kami pun semangat, jadi Ustadz pun semangat gitu. Jadi itu sampai tidur-tidur lah kami itu kan. Tapi dengan dengan apa? Dengan kebulatan tekad tadi, dengan Dengan kebulatan semangat tekad juang tadi, yang sangat tinggi ya. ya belajar terus pagi, siang, malam. Nanti mungkin di kamar Subuh, itu subuh satu masih subuh. belum tuntas belajar lagi gitu. Subuh satu subuh sebelum Apalagi itu, berangkat. ya apalagi 1 bulan, 2 bulan sebelum tes itu makin di press lagi Di press ya. belajarnya sama Ustadz sampai sampai jam 1, jam 2 gitu di kelas itu kan. Nggak tid, nggak ya sampai tidur di kelas lah kami itu belajar tuh kemarin tuh. Emang Ustadz pun ya itu pesan Ustadz tuh kan penjarakan diri kalian kan sampai nama kalian tuh terdaftar di
papan nama orang yang lulus gitu. Jadi itu tuh Sampai ada benar-benar nama. dipegang lah, pegang dengan erat. Bang Faisal jawab, jawab Bang Faisal. Kemarin Ya, Bang Faisal lulus namanya nomor berapa? yang gitu bang, yang gitu bang, malu bang gitu bang, begitu bang. Alhamdulillah, alhamdulillah itu, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Saya aja yang spoiler Bang ya. Apa? Saya yang spoiler ya. Ya, gas aja bang. Gas aja. Bang Faisal nih hampir guys. Dia hampir waktu itu, bukan hampir sih, emang nomor satu sih. Bukan nomor Lu satu, nomor dua, nomor dua, nomor nomor dua. dua. Nomor dua nilai tertinggi pas tes ke Maroko. Kan luar biasa tuh. Ya, ditemenin Bang Edo soalnya belajar. Emang luar biasa Bang Edo ini. Masuk ya, masuk. Jadi Bang Anak Faisal, lanang. eh, menurut Bang Faisal nih, kalau sekiranya tuh daftar ke Timur Tengah tuh cuma fokus satu satu tempat aja, itu gimana? Worth it nggak menurut Abang tuh? Eh, Kalau menurut pandangan pribadi ya, ya mending dicoba semua gitu. Takutnya kalau misalkan terlalu apa ya, ambis sama satu itu aja, kalau satu tuh nggak dapat kan kecewa gitu. Jadi mending dicoba semua, mana yang nyangkut di situ berarti rezekinya gitu. Oh ini Abang kayak Soalnya nanti, menganalogikan iya, mancing ini ya, mancing ke sungai ya. iya, ya kayak gitulah. Soalnya ya apa yang ada, kesempatan ada itu dicoba semua. Karena kan kesempatan itu hanya datang untuk orang-orang yang mencoba. Yang beruntung. Benar-benar. Iya, gitulah Kalau kalau kata-kata mau hari ini kata yang. bijak agak salting gitu ya. Iya, what's the day? Wih ini lagi santai kawan. Di mana tuh Bang Faisal? Iya, Bang Edo lagi di kafe Bang Edo. Di kafe. Iya. Di Maghrib ada Ya. kafe Pak ya Bang ya. Wah, banyak Bang di sini, Bang. Jadi pas udah mulai senja nanti maghribnya tuh nampak ya. Iya, maghribnya nampak. Siap. Bang Faisal, kasih satu dong Oh, motivasi untuk teman-teman kita yang lagi daftar. Mana tahu ada teman-teman nih yang emang belum ada basic bahasa Arab atau emang fokus satu tujuan. Jadi kalau seandainya nggak lulus kan bisa mengulang waktu 1 tahun kan. Karena buka pendaftaran di perkuliahan Timur Tengah itu kan cuma 1 kali itu ya. Jadi khawatirnya kita terlalu lama menunggu dan lebih bagusnya kan emang harus mendaftar di banyak tempat gitu. Kasih sedikit dulu motivasi Bang Faisal untuk teman-teman kita yang sedang berada di posisi Bang Faisal dulu. Ntar nanti kita minta dari Bang Said Nopal. Bang Said pergi deh, Bang. Tahu dia ya kalau udah kayak gini udah tahu dia tuh ya. Iya, udah tahu dia. Udah Bakal tahu dia disuruh ya. ngomong nggak mau dia. Nah, Pemalu ya emang dia Bang Said itu dia. nah, itu beliau tuh lebih humble ya. Iya, lebih humble itu dia, lebih asik dia orangnya. Lebih asik. Gas Bang, gas Bang. Iya. Ayo dong, nunggu motivasinya nih Bang Bang Oh, Faisal. motivasi. Oh, sorry Bang, ngelek dikit Bang tadi Bang. Apa ya? Eh, Mungkin motivasi untuk teman-teman semua yang ingin melanjutkan studi di sini. Mungkin tadi sudah banyak ya motivasi juga yang disampaikan oleh Kak Nabila. Iya. Untuk kondisi di sini itu aslinya nggak beda jauh sama di Mesir. Tapi mungkin bukan motivasi lah, mungkin sedikit pengingat aja lah Ah, siap. buat teman-teman kalau kalau misalkan kan kita kan punya semangat juang yang tinggi itu di masa-masa tes itu di menuju tes apalagi pas udah deket-deket mepet-mepet waktu tes itu kan semangat kita tuh kan membara gitu. Nah, semangatnya itu dijaga terus sampai kapanpun gitu. Jadi mau nanti setelah lulus, mau nanti udah di sini, nah semangat itu tuh
harusnya itu tetap terjaga agar ketika sudah sampai di sini itu niat belajar dan semangat belajarnya itu tetap terus ada gitu. Jadi jangan sampai diri kalian ketika menuju tes itu berbeda dengan diri kalian setelah tes. Kalau bisa lebih baik lagi gitu. Yang mana itu nanti bakal membantu kita semua ketika proses pembelajaran di sini. Karena berangkat ke Timur Tengah itu bukan hanya soal lulus atau tidak, tapi soal menuntut ilmu yang itu tidak ada habisnya gitu. Mungkin itulah sedikit Bang Hedu, Coba Faisal, motivasinya Bang Hedu. thank you banget Faisal. Ntar kita tunggu pertanyaan dari teman-teman peserta ya. Siap. Saya Kak boleh Nabila, apakah masih ada? saya bantu ngasih pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman Bang Edo. Oke, langsung aja saya. Nabila Faisal masih ingat kursi ini? Masih banget, Pak. Kursi ujian, Si panas ujian. kursi panas. Dan Kursi saya panas. dan saya ingin spill dulu nih buat teman-teman yang lain. Mungkin bagi anak-anak LHK mungkin ini nggak asing bagi dia. Tapi bagi seperti Ja'far, Darul Jalal, kemudian banyak nih teman-teman yang dari luar saya lihat. Ini adalah kursi yang mengantarkan mereka ke Maroko dan ini. Antum boleh lihat di Facebooknya saya itu bagaimana saya rekam si Faisal itu duduk di kursi ini dan dia membacakan ayat dan kemudian dia tes. Nabila juga duduk di kursi ini dan di ruangan ini nggak berubah dia. Tapi posisi apa namanya fungsinya saja berubah. Ini udah nggak jadi kantor lagi. Ini udah jadi private room saya aja jadinya lagi kan. Jadi kursi ini mengantarkan mereka sudah banyak anak-anak yang sudah diantarkan ke luar negeri itu. Kayaknya kursi ini harus dipindah ke Mahat kayaknya. Bukti sejarah ini. Jadi gini Faisal, Nabila, ada kekhawatiran, ada keinginan dari kawan-kawan itu yang dia itu pengen ke luar negeri, tapi pengennya cuma satu aja. Kayak ada teman-teman yang pengen contoh Madinah aja, kayak Hedo dulu gitu kan, Madinah aja. Atau kayak Hedo, semua jenis Timur Tengah itu di apply sama dia. Nah, tadi udah disinggung sedikit oleh Faisal, tapi saya ingin memperjelas saja. Mungkin ini juga ada orang tua yang mendengar gitu kan. Apa tipsnya kalau ke Timur Tengah itu kalau kita cuma punya satu pilihan, Mesir saja, Maroko saja, Madinah aja. Nah, dari Nabila seperti apa pandangan Nabila gitu? Karena tadi Nabila ke Turki juga, ke Al-Qasimiyah juga, Faisal juga awalnya memang tidak ada niat ke Maroko gitu kan, bahkan memang tidak ada di dalam kamus mereka itu Maroko gitu kan. Tapi keberuntungan saja mengantarkan mereka ke situ kan. Nah dari Nabila dulu Nabila, apa kira-kira pesan Nabila nih? Kalau menurut Ana, Pak, punya satu keinginan doang itu sebenarnya nggak salah. Nggak salah kalau kita cuma pengen ke Madinah doang atau kita cuma pengen ke Mesir doang, nggak mau ke tempat lain gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita menyiapkan plan A dan plan B. Jadi ketika kita nggak dapat sesuai keinginan kita, nggak dapat target utama, kita masih ada nih target-target berikutnya yang mungkin bisa kita coba gitu. Terus juga kalau apa ya namanya kuliah ini kan sebenarnya takdir ya. Selain ikhtiar yang kita coba, itu tuh sebenarnya takdir gitu. Jadi kalau menurut Ana, coba aja dulu. Apa yang ada peluang, coba aja dulu. Kalau misalnya memang Allah takdirkan di sana, pasti Allah kasih jalannya. Kalau misalnya Allah nggak takdirkan di sana, pasti ada aja penghambat buat menghantarkan kita ke sana gitu. Jadi nggak ada salahnya kita sebenarnya punya satu pilihan, tapi alangkah lebih baiknya lagi kita memiliki pilihan pilihan B gitu atau pilihan ketiga bahkan karena kita cuma bisa rencana ya ya teman-teman ya. Tetap ketetapan yang ngasih jalan, yang ngasih kemudahan itu tetap Allah nih. Dan yang paling penting itu pesan Nana, yang pertama itu pasti luruskan niat. Karena kuliah ke luar negeri itu nggak semudah dan nggak seenak yang dibayangkan. Maksudnya kayak nggak yang enak-enaknya aja gitu. Dan juga luruskan niat buat kuliah ke luar negeri itu memang buat menuntut ilmu, bukan buat
mengikuti tren, bukan buat ajang gengsi-gengsian, pamer-pameran sama teman-teman. Aku nih paling hebat nih lulus di luar negeri. Karena apa? Karena kita akan ditempa sesuai apa yang kita perkirakan gitu. Insya Allah. Oke, sip. Itu dari Nabila. Berarti pesan Nabila adalah memang harus jangan cuma satu pilihan ya. Sebenarnya Eh, nggak apa-apa sebenarnya Pak kalau misalnya cuman punya satu pilihan tuh nggak salah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga punya pilihan lain gitu. sip, Ya oke. walaupun kalau nggak di luar negeri juga nggak apa-apa, di dalam negeri yang penting kita nggak mentok ke satu pilihan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah punya satu pilihan doang dan kita nggak dapat apa yang kita rencanakan, nanti takutnya kita down, kita patah semangat. Ya, padahal masih banyak kok jalan-jalan lain, dan jalan menuntut ilmu itu luas, nggak cuma ke sana doang, itu nggak cuma satu jalur itu doang gitu. Oke, sip Nabila. Tapi namanya Bang Faisal nih. Ini pertanyaan sebetulnya dari Ja'far ini kalau nggak salah kemarin Ja'far pernah datang ke Mahat dan bertanya beliau cuma punya keinginan satu waktu itu. Ja'far masih bersama kita Ja'far? Iya, Kak. Ah ya, Masih. ini kalau kemarin itu saya menjelaskan, ini senior antum yang sudah menjelaskan, yang mana mereka itu sebetulnya terdampar di jalan yang sesat sebetulnya. Terdampar di jalan yang benar gitu ya. Sesat jalan benar. Sesat di jalan yang benar gitu kan. Padahal niatnya itu Nabila itu saya di awal itu niat ke Turki aja bawaannya, Turki aja. Tapi ternyata Turki, Turki. Ke takdir Al-Qasimiyah Pak awalnya, ke Qasimiyah ya. Dubai. Kimia. Ya, ke Dubai. Apa ngapain ke Dubai ya? Dubai lebih keren Pak dari Mesir. Ternyata Allah baik gitu, maksudnya kayak kita nggak dikasih kuliah ke Dubai, tapi kita juga dikasih pernah menginjakkan kaki di Dubai, ya Masya transit gitu kan. Allah. Terus Allah juga baik ternyata, Masya Allah. Emang nggak tahu ya guys, kayak apa yang kita pikirkan tuh kayak nggak bakal nyampe rasanya otak kita ke sana dengan takdir-takdiran kuasa Allah gitu. Karena dulu salah satu juga ke Turki karena memang Turki itu indah gitu, kayak pengen mengunjungi negara Turki gitu kan. Terus kayak Atau udah ya pengen tahu lah. udah kunjungi Turki juga. Nah, terus ya pengen tahu lah gimana sih orang Turki itu kehidupannya gimana gitu kan, salah satu alasan pengen belajar ke Turki juga gitu. Ya memang bukan bukan alasan utama gitu kan. Tapi ternyata Allah tuh maha baik, teman-teman. Ketika Allah kasih jalan ke Mesir, ternyata Allah juga kasih bonusnya bisa jalan-jalan ke Turki. Alhamdulillah kemarin udah jalan-jalan ke Turki, udah menginjakkan kaki di Dubai juga gitu. Jadi ya percaya aja, apapun dari Allah itu pasti yang terbaik. Yang penting kita coba apa yang bisa kita usahakan dulu aja gitu. Oke, sip. Kita pindah Bang Faisal. Apa apa kira-kira nasihat antum terhadap mungkin yang mungkin hanya baru sejauh ini baru satu pilihan gitu. Ya, eh, kalau dari pandangan saya pribadi terkait hal ini itu tuh kita kalau gini ya, jadi gambarannya itu kayak gini. Kalau misalkan kita itu kekeh sama satu pilihan kita ini pengen ke sana, itu kan berarti kan kita harus benar-benar serius gitu buat eh, apa tingkat keseriusan kita itu harus lebih daripada yang lain gitu untuk fokus ke satu tempat ini, untuk ngarah ke satu tempat ini. Cuman konsekuensinya kalau misalkan kita nggak bisa mencapai tujuan kita itu, ya kita harus terima konsekuensi dari ini. Misalkan nanti kita kita kan misalkan nih kayak misalkan Maroko buka, terus Mesir buka, terus yang negara-negara lain buka. Ya kita nyoba di satu ini doang, yang lain nggak kita coba. Ya konsekuensinya berarti kalau misalkan kita nggak lulus, ya nggak dapat sama sekali, nggak dapat. Ya kita harus menerima konsekuensi kalau kita ini nggak kemana-mana gitu. Beda halnya kalau misalkan kita pakai perhitungannya, kalau kita nyoba semua, misalkan kita nyoba di banyak tempat gitu, misalkan satu lepas, mana tahu di lain lulus. Misalkan misalkan dua lepas, mana tahu di tiga dan empat lulus gitu. Nah itu ya gimana pandai-pandai kita memperhitungkannya aja gitu. Ya. Dengan konsekuensinya tadi kita harus menerima semua akibat dari pilihan kita itu. Ya kalau Ini cuma ada bagus-bagusan, dua ya, ya, berangkat atau memang nggak berangkat sama sekali kan gitu iya. kalau cuma Kalau pilihan ya. misalkan pilihannya cuma satu kan kayak gitu jadinya, berangkat atau nggak berangkat. Ya kalau misalkan kita nerima aja kayak gitu ya itu kan silahkan gitu. Cuman kan kalau kita memang pengen banget nih berangkat keluar nih, ya berarti harus dicoba semua gitu.
Nah, itulah mungkin yang lebih saya lebih cenderung ke sana gitu untuk dicoba aja semua gitu. Karena se karena apa yang kita ketahui tentang negara-negara itu ketika di Indonesia itu tuh nggak bakal gambarnya itu nggak bakal komprehensif gitu. Nanti paling pas misalkan kayak kayak kasus di saya aja gitu kan. Awal itu kan Maroko tuh kan nggak terlalu dilirik lah Maroko itu. Ya. Tapi pas udah nyampe di sini itu baru oh, oh bagus juga ya di sini tuh. Oh ini mungkin yang bedain dari negara-negara yang lain gitu. Ya bakal ngerasainnya pas sudah terdampar itu tadi. Ya benar-benar. Karena gini, Faisal, Nabila. Karena kan efek dari tokoh-tokoh jebolan dari Mesir, Al-Azhar, tokoh jebolan dari Madinah, ya, yang saat sekarang ini lagi viral-viralnya di Indonesia, itu kan sedikit banyaknya mempengaruhi anak-anak cuma itu aja kiblatnya gitu kan. Padahal ini ada, saya ingin bilang bahwa tidak cuma satu kan gitu. Kan ini yang sekarang sekarang ini terjadi kan gitu. Anak-anak pengen ke Mesir aja sehingga yang banyak orang tua pahami Timur Tengah itu cuma Mesir gitu kan. Tapi kalau kata Faisal masih ada Maroko loh. Nah kita Bang Edo dan Kak Sarah, Kak Sakinah mungkin ini perlu kita perluas lagi di mana memang opsinya itu. Karena kan kemarin itu tahun lalu kan ada yang Ustadz Nuruddin itu share ya Nabila tentang masalah masisir di situ kan. Iya, benar. Itu kan menjadi harus pertimbangan juga. Maka Maroko bisa jadi salah satu alternatif saya rasa. Dan saya juga ingat kan ada juga yang mereka tuh punya kiblat cuma Madinah aja kan. Madinah aja. Itu apa namanya? Itu proses lurusnya susah. Hedu berkali-kali tuh. Hedu juga di ruangan ini loh tes ke Madinahnya. Hedu tes Madinahnya Hedu di ruangan ini juga. Lalu kemudian nggak lulus juga gitu kan, repot juga gitu. Bahkan waktu syukurannya Nabila berangkat ke Mesir itu bersamaan dengan sepupunya yang berangkat ke Madinah. Betul ya Nabila ya? Ya, Berapa betul. tahun? Dan Berapa tahun? sepupuannya itu, Berapa tahun dia harus nunggu gitu? nah sepupuannya tuh udah semester 7 di UIN Suska. Udah semester 7 teman-teman Udah nunggunya. semester 7 kayak gitu ya. Hal ini juga ini ada nih kawan kita namanya Ahmad Rifai. Udah keluar Rifai. Rifai. Mana Luar Rifai? aja. Keluar deh kayaknya. Nah, ini kan juga menjadi pertimbangan kan. Ja'far juga gitu kan. Abinya abinya Ja'far ini alumni Madinah S1-nya, S2-nya di Malaysia, S3-nya pernah di Maroko, tapi nggak selesai dan diselesaikan di UIN. Nah, kemarin Ja'far juga menceritakan tentang keinginannya. Nah, ini baru dua gambaran nih, Ja'far dan yang lain. Nah, kemudian tadi kan Faisal kasihnya hitam putih aja gitu ya. Hitam putihnya kayak gini kan. Kalau seandainya cuma pengen sesuatu contoh lagi nih Sal, pengen Madinah aja atau pengen kalau Mesir kan kalau kita bandingkan ya, kalau kita komparasikan gitu. Ya. Untuk tes ke Mesir itu untuk lulus ke Mesir kan cukup enggak terlalu sulit ya Nabila karena kuotanya bisa 1.500 lewat Kemenak dan bahkan sekarang ini ada kan satu markas lagi buka tanpa lewat Kemenak. Jadi kayaknya orang berbondong-bondong banget ke situ. Nah, sekarang saya ingin ngulik dikit nih. Apa sih enaknya kuliah di Mesir? Apa nggak enaknya? Faisal. Nah, ente harus kasih tahu banyak nih. Hei, ayo dong, Maroko dong sekarang ini. Maroko lebih keren nih, gitu kan. Karena orang nggak tahu, Sal. Karena mungkin saat sekarang ini memang yang viral itu ustadz-ustadz jebolan Mesir kan. Jebolan Madinah kan. Jebolan Maroko belum nampak gitu. Sehingga orang nggak tahu itu Maroko itu apa, Faisal. Maka perlu di campaign gitu ya. Perlu di campaign. Wah, Maroko itu dapat duit loh ya. Nabila nggak dapat duit dia kecuali dari Yayasan Ayah Bunda gitu kan. Kalau Faisal nggak ada kayak dapat beasiswa dari kerajaan gitu. Nah, di spill dikit dong Nabila. Apa enaknya? Oke, kalau bicara enak nggak enak tuh ya pasti ada kan Pak di setiap univ gitu kan, dimanapun kita belajar lah gitu. Kalau di Mesir sendiri enaknya tuh ya majelis ilmu tuh kayak majanan rasanya kayak maidah yang dihamparkan di meja makan terus kita tinggal pilih kita mau belajar ilmu apa ada semua di sini dan itu gratis enaknya
kita bisa langsung talaki sama syekh-syekh, kita bisa langsung setoran sama syekh langsung, ngambil sanad langsung gitu. Kita lagi butuh kajian tentang ilmu alat langsung ada gitu. Kita butuh kajian tentang fikih ada langsung, tentang tauhid atau apa akidah segala macam langsung ada gitu. Dan semua itu majanan kayak kita tinggal milih gitu enaknya. Yang gak enaknya itu ya kayak yang Ana ceritain tadi, sama kita nggak ada absen. Jadi kita ngerasa ya nggak ada yang ngikat kita gitulah. Jadi emang yang dipertanyakan di sini tuh siapa yang benar-benar serius, siapa yang benar sungguh-sungguh mau tamat, mau lulus, ya di sana letak perangnya gitu. Karena emang nggak ada absen, nggak ada tugas, dan juga di sini kayak ngantri khozinah, kayak apa ya, kayak ngantri daftar ulang ya. Daftar ulang itu di sini emang masih manual, nggak sistem web gitu. Jadi kita emang ngantri ke syu'un. Klasik ya. Masih klasik dan masih sangat menjaga ke tradisionalan itu gitu. Di tengah di Itu tengah dapat majunya beasiswa. zaman Apa sih teknologi. pemahaman beasiswa dari Mesir itu? Nah, kalau Belajar gratis saja. ya, karena kalau dari azhannya sendiri kita sebagai wafidin atau yang selain Mesir ya maksudnya mahasiswa asing itu pasti nggak bayar insya Allah ininya UKT kayak di Indo kan kita bayar UKT, kalau di sana nggak, kita nggak bayar UKT, cuman kita bayar uang daftar ulang sekitar 200 ribuan deh setahun kayaknya, terus sama buku paling 500 ribu setahun dah udah cukup, nggak sampai sejuta ya, paling paling keras sejuta lah buat untuk setahun untuk gitu. untuk uang pendidikannya. Oke. Nah, ya Kalau tapi minusnya kita nggak dapat uang. eh, beasiswa uang buat saku uang makan gitu. Terus kita juga masih bayar apa living cost. Dan tapi living cost di sini tuh nggak yang semahal itu teman-teman. Kayak lebih murah dari Indo sih kalau Oke. dibandingin. Bang Faisal, nah ini di Mesir dia belajar banyak, halakoh banyak, kemudian halakoh-halakohnya banyak, itu semua majanan, kemudian bayaran paling setahun ke kampus itu 200 ribu atau 1 juta rupiah. Nah, enaknya Terus di juga kalau Maroko, mau umroh dekat umroh enaknya. dekat. Ya. Umroh dekat. Oke, tinggal berenang nyampe gitu ya, laut merah. Ya enggak Habis juga itu sih, Pak. ketemu Tapi kayak dari krokodil di kita laut dari Nasir. Pekanbaru. Ya kayak dari Pekanbaru ke Jogja lah Oh ongkosnya iya, gitu. Mm. oke. Faisal, apa enaknya di itu? Ini harus di campaign loh Sal, sehingga banyak orang yang Ya, ya. saya berharap banget itu besok uh, anak-anak kita itu bisa lulus ke Maroko 5 orang gitu. Saya berharap banget. Ya, eh, apa ya, enak gak enak ya kalau di Maroko ini ya. Kalau enak-enakan di Maroko itu untuk sekarang ini tuh Maroko itu kan kotanya itu kan makin nambah gitu. Jadi peluangnya itu lumayan besar ya. Walaupun nggak segede di Mesir, cuman ya dengan pertambahan kota itu tuh semakin mempermudah kita lah. Nah, terus di sini anak-anak yang lulus lewat jalur Kemenak itu tuh dapat beasiswa dari kerajaan setiap 2 bulan, 2 bulan sekali. Besarnya itu sekitar 1.500 dirham. 1.500 dirham itu sekitar berapa ya? Sekitar ya 2 juta setengah lah. 2 juta setengah per Per dua 2 bulan, bulan. per Ya, sebulan, per per bulan 2 bulan, Zat. Per bulannya itu 750, Zat. 750 ribu. Ya, 750 dirham. Dirham. Oh, dirham. Per Kalau bulannya sekitar dirupiahkan, 1.200.000 lah, Zat. makanya ini kelihatan banget nih. Nabila lagi di mana Nabila? Lagi di rumah, Pak. Lagi di rumah. Beda sama Faisal. Faisal lagi di mana Sal? Kafe. Soalnya Lagi di kita kafe. sekarang udah memasuki minggu-minggu mau ujian, jadi kita memang Oh, biasanya di rumah. Ini di meja belajar, lagi belajar kirain tadi kirain sekalian. Minhah di Rosianya itu Tapi mempengaruhi. kalau di Mesir juga ada ini beasiswa gitu, tapi nggak dari Kemenak. Kalau dari Kemenak kan cuma 20 orang ya. Nah, Hmm. itu memang Kalau yang ada 20 orang itu dapat nggak sih Nabila? apa, Pak? Yang 20 orang dari Kemenang itu dapat duit nggak ya? Dapat, dapat. Berapa? Kurang tahu, Pak. Nggak pernah juga nanya-nanya ke mereka. Tapi di sini lembaga beasiswa juga banyak, nggak yang Tapi nggak harus ada itu nyari ya. nggak. Iya, Harus nyari jadi ya. kita takdim takdim nilai setelah
Itu satu semester, akan satu nilai tahun ya. pertama Ngeplay kita lah bisa ya. takdim. Nah, kalau misalnya nilainya mumtaz atau jayid dan atau minimalnya jayid bisa apply. Oke, ngeplay ya. Berarti beda ya kalau Sal, kalau di Maroko itu banyak juga nggak yang muhsinin ngasih beasiswa seperti kayak di Mesir itu? Oh, kalau di sini tuh nggak cuman itu doang sih, Zat. Maksudnya kalau misalkan kita mau dapat beasiswa dari lembaga di sini itu dikit banget gitu loh. Kalaupun ada itu paling kuotanya untuk satu orang, dua orang gitu doang. Nah, Oh, cuman kalau kita itu dapat beasiswa, ya uang beasiswanya itu untuk biaya hidup. Kalau untuk biaya hidup itu uang rumah, uang uang rumah atau uang iuran makan, uang listrik tuh ketutup lah pakai uang beasiswa itu. itu Nah, asrama disediakan nggak Maroko yang 50 orang itu? enggak, Zat. Tapi bisa daftar asrama itu di tahun keduanya. Nah, kalau misalkan kita udah daftar asrama, nah itu tuh untuk tinggal sama makan itu biayanya lebih murah lagi. Jadi uang untuk beasiswa itu masih Ya, banyak sisa lah untuk jajan. Masya Allah. Sip, oke. Saya Bang Hedo, kita buka penanya ke teman-teman yang dari luar gimana Bang Hedo? Jafar, ada yang mau ditanya Jafar? Eh, belum ada sih Kak, sejauh ini. Ah, aman ya, Aman, Jafar. aman. Aman. Oke, Silvi teman-teman. gimana Silvi? Sejauh ini teman-teman ada yang ingin nanya nggak? Kalau ada yang ingin nanya boleh ditulis di sini, Tuh, ntar kita Wahyu bacain. Ahmad Rifai, Wahyu. Rifai. Angkat tangan. Buka kamera dong. Syukran Ustaz. Buka kamera dong, Bang. Oke, Rifai, silakan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada yang sudah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Namun ada beberapa hal yang saya tunggu dari tadi tentang terkait bagaimana kehidupan di sana, terkait gaya mungkin udah agak disinggung tadi, dan cara belajar sudah disinggung juga tadi sedikit, dan juga saya juga nunggu dari tadi bagaimana pengujian nya, bagaimana pendidikan itu sebenarnya. Putus-putus, Rifai. Oh, Rifai bisa ditulis mungkin. Kak mau nanya, apakah ada batasan usia jika mau daftar kuliah ke Mesir? Dari Safri. Nabila? Ya, Pak. Setahu Ana sih nggak ada batas usia kalau kuliah di Mesir. Dari Azharnya sendiri kalau nggak salah itu nggak ada batasan tapi nggak yang ini banget, nggak yang apa sih namanya dekat-dekat kita gitu. 30 kalau nggak salah ya dari Azharnya. Itu kayak Ustazah Oki tuh. Oki kan Tapi ulang kan apa gitu. tapi kan itu ini Pak. Iya, S1 nggak bisa. Nah juga Ya, kalau di Azhar itu nggak bisa lanjut S2. Misalnya kita S1-nya di Indo, nggak bisa lanjut S2 langsung. Emang harus ngulang lagi gitu. ya. Itu beliau usianya udah berapa itu? Udah 4 anaknya. Mungkin karena ini kali ya Pak, karena apa sih namanya? Rekom saya gitu. Yang di Rosat, yang di Rosat. Kan kita yang beda beda kelas. Itu rekom saya itu. Tapi ya, itu Ana pernah dengar ya, tapi nggak tahu masih berlaku korornya atau enggak. Karena juga di lingkungan Ana nggak ada juga yang seumuran segitu teman-teman gitu. Jadi nggak pernah nanya juga pastinya. Tapi kalau dari Kemenak kemarin batas kan kalau Kemenak otomatis kita pakai ijazah ya. Batas dari Tahun ya? ijazahnya itu 3 tahun. 3 tahun. Oke, gitu 3 tahun ya, Silvi. Safri. Oke, kemudian Bang, ini ada salam untuk Nabila dan Faisal. Salam dari Atfal Syukri. Waalaikumsalam Bang Atfal yang sudah sombong tidak berkabar. Mantan Kirain udah Barat. sebar undangan gitu kan Pak, tapi nggak Sudah. nggak parah sih kita nggak dikirim. Parah Parah dia. banget, parah banget sih ini parah sih. Pak Atfal tuh parah banget ya. Dia nggak ngundang dia mungkin. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin kira-kira
ada Cika, ada Dewi, ada Ihan, Alif, Anto. Oh, oke. Ada yang mau ditanya lagi kira-kira yang lain? Bang Hedo kemana nih Bang Hedo nih? Ah, Bang Hedo, ada pertanyaan ini dari teman-teman. Nah, dari adik-adik Sako, Silvi dari mana Silvi? Dari Duri, Ustaz. Dari Duri, nggak ketusuk tuh. Bukan baru, Ustaz. Oh Duri iya, bukan baru. Dari Duri, Doris, Pak. Duri, Duri. Itu mau kemana Silvi? Kemarin tamat dari mana? Dari Pondok Tahfiz, Ustaz. Oh, Pondok Tafis. Ah, ini dia. Ini dia menarik nih Nabila Faisal. Banyak nih teman-teman dan juga para orang tua yang menginginkan anaknya dan mereka tuh pengen ke Timur Tengah. Tapi mereka malah ngambil fokus ke Tafis tok gitu. Ah, ini gimana pandangan antum nih? Apa kan banyak nih pondok Tafis yang takhusus Tafis yang nggak belajar macam-macam, nggak belajar apa-apa. Kayak Zakimu tadi lah. Kejadian kayak Zakimu tadi kan do ya. Iya, Bang Zaki, Bang Zaki. Tadi. Nah, apa sebetulnya yang harus dilakukan ini? Nabila dulu deh. Kalau untuk di Mesir itu sebenarnya nggak ada batasan berapa maksimal hafal. Tapi kalau lebih bagus, lebih banyak kan lebih bagus ya, bisa menjadi penunjangnya juga buat lulus. Nah, karena di sini cuman 2 juz ujiannya. Kalau di zaman anak 2 juz, tapi ternyata di zaman adik-anak cuma 1 juz. Jadi sebenarnya nggak bisa dititik beratkan ke tahfiz doang, Pak. Karena di sini Karena kita, gini ya, gini. eh, Anak-anak itu banyak yang takhusus tahfiz saja. Dia ngejar mm, untuk mencapai apa namanya? Mencapai 30 juz gitu ya. Tapi nggak ada belajar yang lain. Nggak ada yang belajar lain, nggak belajar bahasa Arab, nggak belajar ulum syar'i yang lain, ilmu mafati yang lain. Untuk lulus saja susah gitu. Kan gitu logikanya. Tapi ini kan iya. harus dari orang yang mengalami langsung yang ngomong Nabila. Gimana Nabila? Antara tahfiznya kan butuhnya 2 jam, 2 juz cuman maksimalnya kan, minimalnya. Mm. Dan kemudian memang sejauh mana sih aspek bahasa dengan aspek hafalan itu mana yang harus lebih dominan gitu? Kalau bicara aspek, sebenarnya kan ke Quran ini tuh karena nggak wajib ya, maksudnya nggak wajib 30 juz gitu buat lulus ke Al-Azhar. Karena ya yang kayak tadi yang diminta tuh cuma 2 juz kalau buat lulusnya doang gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita juga mempersiapkan dan fokus ke aspek-aspek yang lain kayak bahasa, terus fikih gitu. Karena ketika ujian kita nggak ditanya tentang Quran doang, kita ditanya tentang fikih, hukum, terus kayak ya lebih ke bahasa sih lebih banyaknya kalau ditanya pas ujian ya. Oke, memang bahasa gitu ya. Mm-mm. Pun Dari ketika di Nabila sini, yang dites gitu kan, ya Nabila yang dites itu hafalan. Bahkan Rani kan waktu itu, Rani iya. dari tamat SMA itu dia bilang, dia berterus Mm-mm. terang aja, Pak, saya baru dapat hidayah 5 bulan yang lalu gitu kan. Saya baru Iya. aja belajar nih. Saya udah takhasus gitu kan. Saya baru hafal 1 juz ya, belum sampai 1 juz, setengah juz kayaknya dia baru hafal. Cuma di tes just 30 sama Al-Baqarah awal. Ya itu kan yang lulus juga kan. Nah, Lulus ini yang alhamdulillah. mungkin perlu kita kasih gambaran. Kadang-kadang kan kita sering kalinya gini, kita mau ke mana? Kita mau ke Malaysia pakai pesawat memang salah satunya. Tapi yang kita persiapkan modal untuk naik Oh, bus gitu kan. Kan benar nggak benar. mungkin. Karena Padahal ketika di kayak gitu. lapangan, ya karena ketika di lapangan sendiri juga nggak diminta untuk 30 juz itu buat 4 tahun kuliah di sini. Ketika udah di bangku perkuliahan di sini kita cuman 1 juz per tahun ujiannya. Jadi 4 tahun 4 juz kalau Oke, di sip. Al-Azhar. Oke, Bang Faisal, apa pesanan tuh Bang Faisal tentang mana yang harus dipersiapkan bahasa atau memang dia ngejar 30 juz itu? Oke. Kalau di Maroko sendiri itu ya malah lebih longgar lagi ya daripada Azhar ya. Di Maroko itu waktu tes itu kan cuman ya
ya dua juz itu tuh wajib lah untuk dipersiapkan ya. Cuman pas sudah nyampe di sini, ya ujian Quran tuh nggak ada sama sekali. Kalau yang di jalur Kemenak itu ya, kalau misalkan nanti ikut jalur Kemenak, lulus di kampus-kampus negerinya Maroko, nah itu tuh nggak ada ujian Quran sama sekali. Jadi ujian ya Quran itu tuh tergantung ke mahasiswanya sendiri gitu. Ya kebutuhan untuk hafalan Al-Quran itu tuh cuman pas awal tes itu doang. Nah cuman kan setelah lulus nanti itu ya pengetahuan apa hafalan Quran itu tuh kan ngebantu kita selama proses belajar kan. Cuman untuk tesnya sendiri itu cukup di hafalan 2 juz itu. Lebih ke apa ya? Persiapan bahasa Arabnya itu gitu yang lebih di press lagi gitu kalau untuk ke Maroko sendiri. Oke. Saya saksi hidup dia dari dari tesnya mereka berdua ini dan banyak ke negara-negara lain saya sih. Kalau saya yang ngomong gitu ya sama anak-anak yang belajar sama saya selalu bilang bahwa begini. Pertama, untuk terkait dengan hafalan tuh 2 juz mutskin dan bersih. Saya ingin spill nih. Tadi Faisal dia nggak mau ngomong gitu kan. Saya ngomong gitu. Faisal itu dia juara 2. Pertama dari tes tertulisnya dia cuma salah satu. Satu aja salahnya. Satu aja salahnya dia. Lalu kemudian ketika bacaan Qur'annya itu saya Nabila, saya dilu apa namanya? Ketika Faisal membaca Al-Qur'an itu bersih bacaannya. Iramanya bagus, antum jangan dengar ya Sal. Itu bersih, bersih, bacaannya tajwidnya benar, bagus dan segala macamnya. Nah, itu key-nya dari Faisal bisa meningkat di posisi kedua. Jadi orang di sana melihatnya bukan kuantiti daripada hafalannya, tapi orang di sana melihat lebih kepada Kualitas. kualitas daripada hafalannya. Nah, ini Benar-benar. pesan-pesan bagi adik-adik nih yang di pondok-pondok tahfiz. Kalian harus mampu memahami mana yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan sesungguhnya, apa yang dibutuhkan. Tapi kadang-kadang kan kalau kita ngomong kayak gini kan kita seringkali dianggap oleh orang-orang yang orang luar atau dari pondok-pondok tahfiz kan kayak dianggap menyepelekan tahfiz. Bukan itu maksudnya. Ini untuk tahap mau masuk deh. Kita Ini butuh syarat kan. strategi, ya, Ya ini strategi kan dalam syarat berperang kan. itu. Syarat yang harus Nah, kalau Nah, mungkin ini yang perlu disampaikan, perlu campaign gitu, apa yang harus dipersiapkan gitu. Kemudian ini ada dari Ja'far, kalau kita membahas tentang universitas yang selain dari Al-Azhar dan Mesir ataupun Maroko, apakah ada yang rekom untuk dituju? Nah, ini Bang Hedo yang punya banyak kawan nih. Seharusnya Ja'far ini hadir pada saat kita buka puasa kemarin gitu ya. Iya, Mana di kemarin mana pada aja hadir dok yang semuanya. bisa direkom dia yang kita bisa discuss ya dok. Adin di mana gitu, Jordan dan segala Adin macam. Jordan, ada Prima juga, Zahid, jadi Jordan semua. Madinah. Ada yang nanya nih, ini kalau ke Mekah Ummul Qura atau Princess Noura gimana Zat? Apakah ada info yang bisa dibagi ya gitu? Nah, kalau ke Ummul Qura, anak kita belum ada yang ke sana. Hmm. Apakah? Ya karena anak-anak yang datang ke kita itu kan anak-anak yang kiblatnya itu adalah ustadz yang viral di Indonesia gitu. Adi Hidayat kan dari itu, dari Tripoli, Libya. Libya, Libya. Libya. Tapi karena Libya itu porak-poranda kemarin, jadi kan nggak berangkat lagi. Tapi mungkin Faisal bisa share tentang Libya karena dia aktif di Muhammadiyah, Faisal. Hmm. Kalau umur gua Iya, tuh Zat. setahu anak ini saat memang harus ini punya mahram dulu. Soalnya kemarin pas umroh sempat nanya-nanya juga sama teman yang tinggal di sana. Dia bilang kayak gitu. Umur Qura sama kalau Prince Naura tuh kalau nggak salah nggak harus sih punya punya mahram. Yang di nih di Ummul Qura, nih nanti Tripoli tolong dibahas ya, Sal. Yang jalurnya Muhammadiyah. Jalurnya Muhammadiyah Faisal lebih expert tuh yang menjelaskan. Saya mau jelasin tentang Ummul Qura dulu. Itu kan wilayah Saudi Arabia, kerajaan Saudi. Itu wajib pakai mahram kalau perempuan. Tapi kalau Princess Noura itu tidak perlu pakai mahram. Bahkan kakaknya Atif lulus tuh, murid kita juga tuh. Tapi kabarnya saya nggak tahu sampai sekarang saya lost contact sama dia. Nabila kalau ketemu Atif mungkin tanyain kakaknya. Anak kita nih ada nih Ibu Dewi,
anak kita ada nih yang di Princess Nora, perempuan dia. Dari MAN juga dia, MAN 2. Lalu kemudian belajar sama kita, lulus, kemudian lulus di Umul Qura. Sorry, di Princess Nora. Tapi apakah sudah berangkat atau belum berangkat? Nah, saya belum dapat kabar lagi. Tapi itu nggak punya mahram, nggak harus pakai mahram. Oke, Bang Faisal, gimana ke Tropoli atau lewat jalur Muhammadiyah? Ya, saya tuh nggak tahu pasti ya, Sat, ya, jalur di Libya itu tuh ada berapa gitu. Cuman nggak salah itu pendaftaran Libya itu tuh ada yang buka lewat kayak apa namanya kayak PPI-nya mereka lah, apa KMI apa gitu nama mereka itu. Nah, jadi ada yang lewat jalur itu. Nah, jalur-jalur alumni itu juga banyak di sana. Nah, rata-rata jalur-jalur lewat alumni itu alumni-alumni dari Libya. Nah, kebanyakan dari mereka itu tuh ya orang-orang Muhammadiyah gitu. Kalau jalur dari Libya itu kayak Ustadz Adi itu kan punya jalur khusus sendiri. Nah, nanti programnya yang Ustadz Adi itu tuh mereka tuh ada kayak jalur jalur program kaderisasi ulama Muhammadiyah itu yang dari Ustadz Adi itu. Nah, terus ada juga jalur itu tuh. Nah, cuman saya tuh kurang tahu saat info tentang pembukaan pendaftaran ini tuh tersebar atau enggak gitu. Entah itu disebarkan ke beberapa pondok-pondok Muhammadiyah doang atau dibuka secara umum. Mungkin nanti kalau mungkin saya ada kenalan dari Libya, mungkin nanti coba saya tanyain lah. Nah, biasa karena Tapi Libya salah sekarang satu masih yang aman ya, Sal? aman tuh jatuh saat. Kalau di Libya itu saat mereka itu lebih ini lagi, lebih lebih strict lagi gitu di Libya itu. Jadi mereka tuh kuliah, terus mondok juga. Jadi mereka tuh Oh, pagi sampai siang tuh kuliah, sore itu setoran Quran. Dan itu ya, mereka tamat tuh 30 juz di sana. oke. Di beberapa kampus gitu. Oke. Saya coba spill dikit ya. Kalau ke Mesir itu ada jalurnya kemarin itu cuma satu. Ya, dan kita berpijaknya dari regulasi tahun lalu ya. Mesir itu cuma satu aja, yaitu lewat tes kemenak ya, tes kemenak. Dan kemudian ada sekarang ini ada namanya markas tatwir. Nabila tahu ya? Markas tatwir itu lewat jalur yang kedua. Nah, sekarang kayaknya orang lebih banyak ke markas tatwir ini nih. Karena Kemenak kan belum rilis tuh tentang pengumumannya. Nah, kemudian di Maroko itu, nah untuk tes ke Mesir ini saya kasih gambaran, yang tes lewat Kemenak baik ke Mesir ataupun Maroko yang dilakukan tes oleh Kemenak itu wajib memiliki ijazah madrasah aliyah. MAN boleh, MA biasa boleh, pondok pesantren boleh. Yang nggak boleh SMA, PKBM itu nggak bisa. Kecuali yang terakhir tuh waktu angkatannya Nabila, Atif, siapa namanya? Yang nelpon kakaknya Inul siapa yang namanya? Mubarok. Barok. Boleh, baru boleh. Nah, sedangkan ke Maroko berarti cuma satu jalur di Mesir. Ke Maroko itu jalurnya ada satu jalur dari Kemenak sama dengan Mesir, syaratnya juga harus berijazah MAN atau MA atau pondok pesantren, PKBM nggak bisa. Dan kemudian kedua syarat ini udah mau closing nih, mau saya sampaikan nih Bapak Ibu, teman-teman semua, mohon dicatat ya. Kalau saya spill jaringannya, jalurnya kalau ke Mesir itu ada dua sekarang ini, setahu saya. Nanti mungkin ada yang bisa berbanyak. Satu adalah melalui tes Kemenak dan itu markas Sheikh Zaid gitu ya, yang dikelola oleh teman-teman di Pusiba. Nah, kemudian yang kedua lewat markas Tatwir kalau saya nggak salah. Nah, kalau ke Maroko itu juga melalui tes Kemenak dan juga ada jalur Muhammadiyah dan jalur NU. Nah, tentu apa tadi Faisal menanyakan apakah ini di-share ke jaringan Muhammadiyah saja atau enggak? Pasti tentu di jaringan Muhammadiyah pasti di-share ya. Tapi kemarin tuh Ikrom, nah ini ada Ikrom di sini. Ikrom kemarin tuh ikut dia meskipun Ikrom bukan dari Pondok Pesantren Muhammadiyah. Kalau si Prima dia ikut sampai tes terakhir pakai bahasa Prancis. Itu dia memang dari Pondok Pesantren Muhammadiyah gitu. Tapi tetap juga belum bisa lulus gitu kan. Nah,
Kemana Timur Tengah cuma mengakomodir dua negara ini. Dulu Sudan, tapi Sudan porak-poranda kan kemarin ada perang nggak jadi, sekarang nggak ada lagi. Nah, kemudian Timur Tengah yang lain seperti Madinah, Mesir, Umul Qura, Uim, Tunis, Yordan dan segala macamnya, nah itu nggak ada lewat Kemenak. Itu lewat jalur kampus masing-masing atau seperti Faisal bilang tadi melalui jalur dari alumninya masing-masing. Seperti Ustaz Adi Dayat memiliki jalur akses bypass kemana ke Tripoli gitu kan, yang dia bisa merekom langsung gitu. Jadi kalau seandainya di luar dari Maroko dan Mesir ini memang harus punya banyak link, harus punya banyak kawan, harus punya banyak komunikasi dengan orang-orang luar. Nggak bisa stay at your home, nggak bisa. Ya, anti taskun fil bait dan watajid al maklumat, nah ini nggak akan pernah bisa. Antum harus punya banyak link, punya banyak komunikasi. Nah, kemudian kalau seandainya Mesir dan Maroko ini itu gak, saya bilang itu gampang gitu. Saya pernah bilang sama Ja'far kemarin itu bahwa Maroko dan Mesir ini kita tahu tracknya mana dan tahu startnya dari mana, finishnya sampai mana. Kita tahu jalurnya kapan, dibukanya kapan, pengumuman kapan, tesnya kapan, bentuk tesnya apa. Kita tahu. Tapi kalau di luar yang lainnya, itu kita nggak tahu tracknya tuh. Tiba-tiba keluar. Nah, ada satu kawan saya namanya Rijal Mahdi. Dia boleh teman-teman cari channel YouTube-nya Al Amani. Al Amani itu dia suka mempublish tentang informasi di Timur Tengah. Ini seperti Bu Dewi Krisnandi, ibu atau adek ini. Itu Al Amani namanya. Itu silakan karena itu memang dari kampusnya sendiri. Dan yang lebih luar biasanya lagi yang harus diperhatikan oleh kita adalah ketika ke Timur Tengah itu yang di luar dari Kemenak tadi, persiapkan persyaratan dengan cepat. Karena informasi dibuka dan di penutupan, dari pembukaan dan penutupan itu sebentar doang. Contoh hari ini dibuka, lalu kemudian 2 minggu lagi ditutup. Nah, maka apa persyaratan yang harus disiapkan? Paspor, kemudian terjemahan ijazah, itu wajib. Syarat-syarat administrasi itu wajib dilakukan. Harus dipersiapkan dari sekarang-sekarang ini. Karena kalau enggak, nanti kalian akan ketinggalan kereta gitu ya. Ketinggalan kereta, paspor belum ada, ini enggak diurus, surat kelakuan baik enggak diurus, dan segala macamnya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan sehingga nanti ketika dibuka kita langsung ngeplay. Karena apa? Di luar dari dua negara tadi itu dia tidak diketahui tracknya yang mana, jalannya. Saya perjelas bahasanya takut nggak bisa dipahami. Yaitu di luar dari dua negara tadi kita nggak tahu kapan dibukanya, apa tesnya, seperti apa tesnya. Itu kita jarang mengetahui. Maka caranya adalah kalau mau ke Umul Qura, ke Madinah, ke Tunis, ke Princess Noura, ke Al-Qasimiyah, caranya adalah kalian persiapkan data dulu, dokumentasi. Setelah itu baru dicari informasi dengan cara banyak link. Tapi Bang Hedo dari saya itu Bang Hedo sudah lewat dari jam setengah 10 dan mungkin closing dari Nabila dan Faisal mungkin yang bisa kita dengarkan apa Ya, dari mereka. ya, terima kasih, Ustaz. Kemudian selanjutnya kita sedikit bakal mengenal lisan Arabik terlebih dahulu. Itu bakal langsung disampaikan oleh Kak Sakina. Kak Sakina, kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Hedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam. luar biasa sekali ya teman-teman untuk webinar kita malam ini. Nah, pada malam ini kita yaitu tentang tes persiapan persiapan tes Timur Tengah. Masya Allah ya, luar biasa. Udah jam setengah 10 aja. Gimana teman-teman semuanya masih semangat atau sudah ngantuk-ngantuk? Semangat. Ngantuk-ngantuk. Semangat, Masya Allah. Oh iya, teman-teman, di sini setelah kita melaksanakan webinar, di sini Lisan Arabik eh, mengadakan tryout untuk persiapan tes Timur Tengah. Nah, di tryout
ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 ini di pukul 10. Jadi, teman-teman yang ingin eh, mengikuti dan kita rekomendasiin memang untuk teman-teman yang ingin tes Timur Tengah bergabung di tryout ini. Dan untuk info lebih lanjutnya nanti boleh chat adminnya Kak Sakina sendiri. Insya Allah nanti akan dibalas satu persatu. Baik Bang Hedu itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedo, Hedo. Oh iya, Saya Ustaz. ini ada dikasih tahu Atfal. Yang mau kuliah di Saudi, Madinah, Makkah dan lainnya lewat Saudi. Saya kemarin dapat kiriman dari teman saya. Itu ada namanya Udrus fi Saudiyah. Udrus fi Saudiyah ini ada portal linknya, tapi saya belum baca betul. Itu kata Atfal di sini dibuka 1 Mei. Yang di Umul Qura dan segala macam. Ibu siapa tadi? Ini bisa dilihat di portal Udrus fi Saudi atau Studi in Saudi. Ah, ini dia tambahannya tadi. Silakan Bang Edo, closing Bang Edo. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga kedua pemateri, Bang Faisal dan Kak Nabila, kemudian Al-Ustaz. Dan buat teman-teman yang hari ini telah ikut bergabung, saya ucapkan terima kasih, apresiasi buat teman-teman. Ya mungkin barangkali eh, banyak proses ataupun langkah yang harus dipersiapkan untuk kedepannya. Terlebih teman-teman sekarang sedang dalam proses yang bakal sangat jauh dan panjang perjalanan. Saya mendoakan teman-teman sekalian dan kita semua berharap mendapatkan jalan terbaik. Dan dari saya sebagai moderator hari ini eh, menutup diskusi. Sekali lagi terima kasih dan permintaan maaf dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Faisal. Ya, terima kasih Ustaz. Ini Salam, Ustaz, Said nitip salam Ustaz untuk Ustaz. Ustaz. mana dia? Wah, tadi dia udah balik ke PPI Ustaz, tadi di sini dia. Oke, salam balik untuk semua. Nabila, salam untuk semua. Dan Ustaz, yang salam buat wah, Umi, Ustaz. kita Sakinah tolong ini di di dirancang lagi webinar yang terkait dengan bersifat informasi dari semua negara. Ya Hedo mungkin kayak kemarin itu yang di mana-mana itu dikumpulkan dalam satu ini. Lebih banyak pada sharingnya. Faisal, terima kasih banyak. Syukron, sukses untuk antum di Maroko dan kemudian Naufal, kemudian Nabila dan semua. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Izin Ustaz. pamit Terima Waalaikumsalam. kasih juga banyak Bang Edo. teman-teman. Semangat, semangat. Semangat Oke, guys. boleh keluar dari Zoom dan selamat beristirahat teman-teman semuanya.